Halo, selamat berjumpa untuk kita sekalian. Saat ini kita akan melihat bersama apa itu kebangkitan badan. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dengan kata lain, orang yang tidak percaya akan kebangkitan badan tidak percaya akan Kristus sendiri yang telah bangkit. Padahal iman akan kebangkitan badan berhubungan erat dengan iman akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dalam Summa Theology, Santo Thomas Aquinas memberikan 5 alasan mengapa Kristus bangkit. Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita. Yang ketiga, untuk memperkuat pengharapan. Yang keempat, supaya kita dapat hidup dengan lebih baik. Dan yang kelima, untuk mentuntaskan karya keselamatan Allah. Itu artinya sebagai orang Kristiani, sebagai orang percaya, kita dapat mengatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sebab badan yang telah terurai dan hancur akibat kematian akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian akan bersatu dengan jiwa masing-masing. Dengan demikian, setiap individu akan kembali mempunyai persatuan antara jiwa dan badan dan kemudian hidup dalam kekekalan. Mari kita melihat apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dalam perjanjian lama kita dapat melihat bahwa para nabi telah menerangkan apa itu kebangkitan badan. Misalnya Nabi Hosea dan Yeskiel menggunakan simbol kebangkitan untuk menggambarkan pembebasan Israel atas dosa dan pengasingan. Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Sementara Nabi Daniel mengajarkan baik mereka yang baik maupun yang jahat akan bangkit sesudah kematian. Orang-orang yang baik masuk surga, sedangkan yang jahat dihukum. Itu dapat kita lihat dalam Daniel 12 ayat 2. Sementara dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan bahwa kebangkitan bukan hanya bagi orang-orang benar, tetapi juga bagi orang-orang jahat. Bahwa kebangkitan itu berlaku bagi semua orang. Sebab dalam Injil Yohanes, Yesus menjanjikan akan adanya kebangkitan badan pada akhir zaman. Sebab Kristus sendiri adalah kebangkitan dan hidup, maka ia berjanji bahwa orang-orang yang percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian halnya dengan Rasul Paulus. Ia menegur jemaat di Korintus yang menolak kebangkitan badan dan mengatakan bahwa dasar kebangkitan badan adalah kebangkitan Kristus. Bagaimana komposisi tubuh kita sesudah kebangkitan badan? Yang pertama, tubuh orang-orang benar akan diubah seperti tubuh Kristus yang bangkit. Yang kedua, tubuh orang-orang yang jahat akan bangkit di dalam ketidakbinasaan, tetapi mereka tidak mengalami transfigurasi. Apa gunanya mempercayai ajaran ini? Pertama, supaya kita tidak terpuruk dalam kesedihan akan kematian. Yang kedua, supaya kita tidak takut akan kematian. Yang ketiga, membantu kita hidup lebih baik. Dan keempat, membantu kita untuk menjauhi kejahatan.